Baik, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya, Pastor Hermas MSC, dalam seri Bible Click. Dan ini adalah sesi pertama dari seri Bible Click kita. Tapi pada kesempatan ini saya akan menjawab satu pertanyaan umum. Pertanyaannya adalah berikan gambaran umum tentang kedua kitab pertama dari kitab suci kita, yaitu Kejadian dan Keluaran. Saya akan menjawab pertanyaan ini, tapi saya akan fokus dan bicara sedikit tentang kitab Kejadian. Tapi sebelum saya bicara tentang Kejadian, saya memberikan beberapa pengantar. Nah, pertama catatan ringan. Kanon kitab suci atau daftar kitab suci kita bagi orang Katolik itu ada 73 kitab. 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, di dalam kitab suci ini kita temukan pelbagai hal. Ada hukum, ada sejarah, ada nubuat, ada kebijaksanaan, ada nyanyian pujian. Kita punya 150 mazmur, ada himne, ada puisi. Juga yang tidak kalah penting, genealogi. Ada juga ratapan, ada ucapan syukur, ada mesianisme yang menjadi pokok penting dalam iman kita, ada pertobatan dan pengampunan dan seterusnya. Sementara untuk jenis-jenis kitab kita bisa temukan banyak juga. Misalnya kitab hukum, juga kitab nabi-nabi, kitab kebijaksanaan. Dalam perjanjian baru ada Injil, ada surat-surat, ada kisah para rasul, juga ada kitab apokaliptik, yaitu kitab Wahyu. Nah, jelas bahwa kitab suci bukanlah sebuah dunia kecil yang bisa kita bahas ataupun dalami dalam satu presentasi pendek. Karena itu kita mesti realistik bahwa pengenalan dan studi kitab suci, upaya memahami dunia biblik ini bukanlah upaya yang berlangsung secara singkat, tapi butuh waktu proses yang panjang yang kita buat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Suatu studi atau suatu pembelajaran yang meminta waktu dan energi, kesabaran, kesetiaan, dan yang paling penting, kerendahan hati. Kita mesti rendah hati di hadapan Tuhan yang berbicara kepada kita lewat kitab suci. Dan bila kita bersikap demikian, maka kita akan terbuka pada tuntunan Roh Kudus. Baik, apa itu kitab suci? Kitab suci kita bisa katakan sebagai sumber tertulis utama dari iman kita, primary written source. Di sana ada apa? Di sana tertulis mengenai siapakah Tuhan, apa dan bagaimana pekerjaan atau karyanya, dan seterusnya ada banyak. Pendeknya di sana tertulis sejarah keselamatan. Kitab suci itu apa? Sabda Allah. Kita semua mengimaninya seperti itu. Ini adalah firman Tuhan, tetapi penting kita sadar bahwa firman Tuhan ini diekspresikan atau diungkapkan dalam bahasa manusia. Jadi di sana ada dua dunia, ada dunia ilahi yang diwahyukan oleh Allah. Tapi dunia ini adalah dunia sempurna, dunia mulia, kudus, dan misteri bagi kita dalam kemanusiaan kita ini. Karena keadaan yang sebenarnya dari Tuhan misalnya akan kita alami ketika kita masuk surga. Tapi juga ada dunia manusia dengan pergumulan dan keterbatasannya. Jadi ada dua dunia yang kontradiktif, tapi menyatu di sana. Sehingga kita bisa bertanya, ini persoalan yang kita hadapi, bagaimana kita bisa memahami secara penuh dunia ilahi dalam keterbatasan manusia. Ini sulit. Tapi tentu dalam sejarah pewahyuan sudah jelas bahwa kita ditolong untuk memahami misteri besar ini, walau tidak sepenuhnya, tapi
sudah banyak yang jelas bagi kita. Kehendak Tuhan, karya keselamatan Tuhan misalnya jelas ketika dia mengutus para nabi. Dan nanti berpuncak pada Kristus, itu sabda yang menjelma menjadi manusia. Sehingga dalam batasan-batasan kemanusiaan kita tidak mengherankan bila kita temukan juga banyak problem literer dalam kitab suci. Ada bagian-bagian yang sulit kita mengerti, ada bagian-bagian yang kalau kita lihat ada pendobolan misalnya, itu problem literer yang kadangkala memang butuh penjelasan lebih dengan memperdalam studi tentangnya. Sehingga upaya memahami kitab suci memang menuntut suatu usaha besar, usaha eksegese, hermeneutika atau penafsiran interpretasi dari kitab suci sendiri. Ini sudah banyak dibuat oleh para ahli sepanjang sejarah dan kita pun bisa termasuk di dalamnya bila kita melakukan studi. Baik. Manfaat membaca kitab suci atau belajar kitab suci itu apa? Kita semua tentu bisa bersharing, bisa berbagi dan sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Tapi bagus kita tegaskan beberapa hal ini. Pertama, Tuhan berbicara kepadaku lewat kitab suci. Tidak seorang pun dapat mengenal Tuhan secara benar bila ia mengabaikan kitab suci. Kenapa? Karena Allah membuka dirinya saat ini kepada kita lewat kitab suci. Juga kitab suci membuka identitas kita. Siapakah manusia? Itu manfaatnya. Jadi misalnya kalau kita melihat kisah penciptaan, maka kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta, sementara manusia adalah ciptaan. Kita mesti rendah hati untuk tidak mau sombong, melewati atau melampaui Dia yang adalah pencipta, karena kita ini adalah ciptaannya. Kita juga akan menemukan arti hidup, nilai-nilai fundamental bagi manusia dan semesta. Ada berkat, kutuk, keadilan, damai, ketaatan, dosa, pengampunan, dan seterusnya. Nilai atau keutamaan hidup terbesar bagi kita, terutama orang Kristen, itu juga tertulis dalam kitab suci. Ada 3, iman, harap, dan kasih. Anda semua sudah tahu, saya hanya mengulanginya. Singkatnya, kitab suci itu adalah terang bagi kemanusiaan, terang bagi semesta. Mazmur katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi langkahku. Oke. Saya ingat ini Santo Hieronymus. Dia menulis beberapa buku, tapi ada 2 karya fenomenal yang sekarang tetap kita hormati dan kita pakai. Pertama, terjemahan kitab suci dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin yang kita kenal dengan Vulgata. Tentu juga kitab suci Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Dia menghabiskan hampir 30 tahun sisa hidupnya di Bethlehem, di gua. Dia hidup miskin sebagai seorang biarawan. Setiap hari dia membaca dan merenungkan dan mempelajari secara kritis ini kitab suci. Dan dia menghasilkan satu komentar yang kita kenal dengan Jerome Biblical Commentary. Nah, ini adalah satu kalimat dari orang kudus. Dia katakan ignorantia scriptura, ignorantia Christi. Jadi tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Satu kesimpulan atau refleksi sebagai hasil dari permenungan dan studi kritis atas kitab suci selama bertahun-tahun. Nah, tentu ini adalah pendorong besar bagi kita untuk sungguh-sungguh mau membaca dan mempelajari kitab suci. Tapi ingat, mempelajari kitab suci, tujuan pertamanya memang adalah supaya kita mengetahui, supaya kita memahami dengan benar apa isi kitab suci itu.
Tapi saya kira itu tidak cukup. Mempelajari punya misi lebih dari itu. Kita memberitakan, kita diperintahkan untuk mewartakan Injil ataupun firman Tuhan yang telah kita pelajari. Dan kesaksian dari Paulus adalah, saya kira, inspirasi besar bagi kita. Dia seorang misionaris dan pewarta ulung. Dia disebut rasul bangsa-bangsa. Dia membawa Injil dari Yerusalem hingga ujung bumi. Dia menuju Roma yang waktu itu menjadi pusat dunia. Nah, apa yang dia katakan tentang misi mewartakan Injil? Dia tulis seperti ini. Sebab memberitakan Injil adalah keharusan bagiku, dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apakah upahku? Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Oke, jadi sebelum saya bicara tentang kitab Kejadian, saya ingin untuk kita sama-sama melihat secara keseluruhan walaupun singkat, ini 5 kitab pertama dari kitab suci kita. Karena kelima kitab ini tidak pernah bisa dipisahkan. Kita menyebutnya Pentateuk. Lumrah kita sebut seperti itu, apalagi dalam dunia studi kitab suci. Penta berarti 5 dan teukos artinya alat, instrumen atau bejana. Nah, dulu bejana tanah liat juga dipakai untuk menyimpan gulungan teks suci dari kitab suci agar tahan. Kalau disimpan di dalam gua atau di dalam tanah, maka dia tidak cepat rusak karena dilindungi oleh bejana. Tanah liat itu yang kuat setelah dibakar. Ini kata Pentateuk tidak lagi berarti 5 alat, 5 instrumen atau 5 bejana, tapi disebut 5 kitab atau 5 gulungan karena menunjuk pada gulungan kitab yang ada dalam bejana tersebut. Baik, tetapi orang Ibrani tidak menyebutnya Pentateuk. Orang Ibrani menyebutnya Taurat atau Taurat Musa. Juga disebut kitab hukum Musa atau hukum Musa. Ini keempat istilah ini bisa dipakai secara bergantian, punya makna yang sama. Dalam perjanjian baru, nama-nama ini juga dipakai. Kita bisa temukan dalam Injil Matius maupun dalam Injil Lukas, bahkan kisah para rasul. Baik, nama kelima kitab. Saya ingin kita lihat secara sedikit teliti nama-nama kitab ini, supaya kita tahu dan bisa bedakan, mungkin jadi kekayaan pengetahuan juga. Orang Israel menyebutnya dalam bahasa Ibrani kitab Kejadian dengan Bereshit. Nah, Bereshit ini adalah kata pertama dari kalimat pertama kitab Kejadian. Memang orang Ibrani punya tradisi seperti itu. Nah, perhatikan, kita memiliki judul yang berbeda dengan judul Ibrani. Judul yang kita punya misalnya, kitab Kejadian sebenarnya berasal dari Genesis, yang adalah kata Yunani. Kata Yunani ini adalah hasil terjemah nama. Ini adalah nama yang diberikan oleh penterjemah kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Terjemahannya disebut dengan Septuaginta. Nah, Genesis ini sebenarnya adalah terjemahan dari kata Toledot. Dalam bahasa Ibrani artinya generasi. Kita menyebutnya Kejadian dan itu memang jelas sekali menunjuk pada kisah penciptaan. Kitab Keluaran disebut Shemot, nama-nama. Dalam bahasa Yunani disebut Exodus, bahasa Inggris Exodus, dan kita menerjemahkannya dari sana, artinya Keluaran, menunjuk pada peristiwa utama yang terdapat dalam kitab Keluaran, yaitu diselamatkannya orang Israel keluar dari rumah perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Kitab ketiga disebut Leviticus, kita menyebutnya Imamat. Ini nama juga yang saya kira tidak bertentangan dengan isi dari kitab ini, karena dia bicara tentang liturgi, tentang persembahan korban.
ada korban untuk penghapus dosa, ada korban untuk pendamaian, dan seterusnya. Kemudian kitab Bilangan. Kenapa disebut kitab Bilangan bukan Bemidbar di padang gurun? Ini memang penamaan yang didasarkan pada isi juga, karena di sana kita temukan sensus dari orang-orang Israel yang dibuat oleh Musa. Dan terakhir kitab kelima kita temukan kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini memang sedikit berbeda maknanya dengan Deuteronomi. Nah, Deutero artinya kedua, nomion nomos artinya hukum. Tapi sebenarnya tidak ada hukum kedua, karena hukum-hukum yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Ulangan ini sebenarnya adalah pengulangan dari hukum yang dia terima di Gunung Sinai yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Sehingga memang kata atau nama Ulangan itu jauh lebih tepat dibandingkan dengan Deuteronomi. Baik, apa isi dari Pentateuk? Kita bisa melihatnya sebagai satu kesatuan narasi atau kisah. Nah, dalam paradigma ini kita bisa melihat Pentateuk sebagai kisah pesiaran bangsa Israel dari Mesir menuju Tanah Terjanji, tapi diberi introduksi. Diawali dengan perjalanan Abraham meninggalkan bangsa dan keluarganya, dan ditutup dengan masuknya bangsa Israel ke Tanah Terjanji. Dalam pesiaran itu ada penderitaan, ada konflik, ada teriakan minta tolong dari bangsa Israel, dan ada penyelamatan dari Allah. Di sana kita bisa membaca bagaimana Israel sebagai satu bangsa terbentuk, relasinya dengan Tuhan diikat dalam satu perjanjian. Hukum perjanjian atau hukum yang menyertai perjanjian itu juga diberikan. Kita membaca dalam kitab Keluaran, di sana hukum yang utama itulah Dekalog atau 10 perintah Allah. Baik, jadi memang Israel dalam pesiarahan dari Mesir, mereka melewati padang gurun hingga Sinai, itu sudah kita temukan dalam kitab Keluaran. Tapi sebelumnya ada introduksi tentang sejarah purba dan sejarah para bapa leluhur Israel. Lalu kitab Imamat berisi tentang hukum-hukum turunan yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai. Jadi setting dari narasi atau penerimaan wahyu masih tetap Gunung Sinai. Dari Sinai mereka melewati padang gurun dan sampai di Moab, di dataran tinggi Moab, berbatasan dengan Tanah Terjanji. Lalu sebelum mereka memasuki Tanah Terjanji, Musa mengulangi kepada generasi Israel yang akan masuk Tanah Terjanji ini hukum yang telah dia terima di atas Gunung Sinai. Musa memang meninggal di dataran tinggi Moab, dia tidak bisa masuk Tanah Terjanji. Sayang sekali sampai sekarang kita tidak tahu di mana kuburnya. Baik, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, mungkin kita bisa katakan, walaupun tidak merangkum seluruh isi dari Pentateuk, kita bisa katakan bahwa narasi dalam 5 kitab ini adalah kisah Israel di zaman Musa dengan introduksi kitab Kejadian. Sejarah purba Kejadian 1-11, kemudian sejarah para bapa bangsa atau leluhur utama dari Israel, kitab Kejadian bab 12-50. Kemudian kita lanjut kepada kitab Keluaran. Di sana Israel dibebaskan pada bagian pertama. Mereka dibebaskan dari rumah perbudakan Mesir. Mereka keluar dan sampai di Sinai. Di Sinai kemudian Musa menerima hukum Tuhan. Perjanjian antara Allah dengan Israel juga dibuat. Dan hukum-hukum lain terutama korban persembahan ditulis dalam kitab Imamat. Lalu orang Israel melanjutkan perjalanan dicatat dalam kitab Bilangan. Dan kemudian sebelum mereka memasuki Tanah Terjanji, ada ajaran perpisahan dari Musa yang adalah pengulangan dari hukum Sinai.
Nah, sekarang tentang hukum atau Taurat. Elemen teologis paling kuat dari Pentateuk adalah Torah atau Taurat atau hukum. Jadi kata Torah muncul 56 kali dalam Pentateuk dan 220 kali dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. Akar kata dari Torah sebenarnya adalah yarah yang artinya mengajar. Perhatikan dimensi mengajar atau aspek mengajar ini sangat dasar dalam apa yang kita sebut Taurat. Nah, dari 56 kali dan 220 kali penggunaan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, kita bisa menarik kesimpulan tentang arti utama dari kata Torah ini. Ada 3. Pertama, dia berarti pengajaran atau instruksi untuk dipelajari. Misalnya yang ada dalam kitab Amsal, dia disejajarkan dengan kata musara, artinya didikan. Yang kedua, kata Torah berarti perintah atau peraturan untuk ditaati. Dia disearti dengan kata hok yang berarti ketetapan, juga misfah, mispat, peraturan. Dan nanti dalam perkembangannya ketika kita menyebut Torah, maka dia menunjuk pada keseluruhan hukum Sinai atau hukum Musa. Kemudian arti ketiga yang penting adalah Torah itu dimengerti sebagai petunjuk bagaimana harus hidup dalam situasi-situasi khusus atau hukum atau ajaran untuk memecahkan persoalan-persoalan konkret. Dalam lingkup para imam misalnya, Torah membantu mereka untuk membedakan antara yang kudus dan tidak kudus, dan seterusnya. Nah, dalam Pentateuk, kata Torah lebih dipakai dalam arti yang pertama dan yang kedua.